Ya, selamat malam, kembali lagi bersama gue Bung Sayuti, masih ngomongin banyak hal. Kali ini kita mau ngobrol bersama Abang Da Niatman, eh, salah satu founder lah ya. Betul ya Abang Da ya? Iya. Founder dari Scriptlaw. Eh, yang menarik sebelum kita ngobrol lebih jauh, yang menarik dari Scriptlaw yang selalu gua lihat gitu ya dari setiap konten-kontennya adalah kepercayaan terhadap hukum yang hari ini orang sudah mulai kayaknya ragu-ragu gitu mencari keadilan melalui jalur hukum seperti itu. Nah, melalui konten-konten Scriptlaw tuh kayaknya mereka yakin bahwasanya emang jalan keadilan yang benar dan baik itu adalah melalui jalur hukum. Oke, kita mulai dengan memperkenalkan diri dulu. Boleh perkenalkan Abang Da? Iya, terima kasih Bang Sayuti. Perkenalkan ya, langsung saya perkenalkan, nama saya Niatman Aperligea. Hari ini saya juga termasuk yang menggagas platform Scriptlaw. Sebenarnya kami berdua, ada satu lagi Bang Rahman ya. Awalnya Scriptlaw ini adalah kita jadikan sebagai wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan hukum, termasuk juga keluhan-keluhan masyarakat. Jadi lewat platform ini bisa kita memberikan edukasi hukum. Oke. Apa aja sih yang udah dilakukan oleh Scriptlaw selama ini yang berkesan lah, pertama yang berkesan baik sedih ataupun ya yang membahagiakan dari perjalanan Scriptlaw? Ya, pertama Scriptlaw ini ya sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun umurnya ya, sudah berdiri dan kita juga bergerak punya konten lewat TikTok, YouTube, Instagram. Tapi yang paling menariknya adalah dengan kehadiran Scriptlaw ini banyak sekali masyarakat yang masih belum paham dan bahkan tidak percaya dengan hukum di negara ini. Sehingga dengan konten Scriptlaw banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab baik secara online dan juga pernah kita juga mengawal secara offline ya. Masalah KDRT, masalah terkait pidana dan sebagainya. Yang paling terkesan sih bahwa masyarakat itu membutuhkan perlindungan hukum hari ini, namun mereka ragu-ragu untuk meminta perlindungan hukum itu karena disebabkan katanya bahwa hukum itu adalah mahal, harus memerlukan uang. Nah, itu sih yang paling terkesan ya buat kita dengan kehadiran Scriptlaw adalah kita mengerjakan dengan sosial. Itu sih Bang Da. Nah, ini kan Scriptlaw itu kan pasti punya tujuan pertama ya didirikan. Apakah memang hari ini kan sudah berjalan 1 tahun? Apakah tujuan tersebut masih pertama jelaskan dulu tujuannya apa gitu didirikan Scriptlaw. Terus kemudian berjalannya waktu apakah tujuan tersebut kayaknya relevan gak ya gitu, misalnya memperjuangkan keadilan hari ini dengan jalur tadi hukum yang secara sosial berjalan, kemudian perkembangan kondisi dunia hari ini atau masyarakat hari ini gimana seperti itu, apakah tujuan masih selaras gitu dengan tujuan utama ketika baru pertama kali ini? Oke. Nah, sebenarnya tujuan Scriptlaw ini adalah pertama sebagai wadah para generasi ya, terutama ya kawan-kawan mahasiswa hukum. Sebenarnya kita ini sebagai penggagas rencana kawan-kawan yang ingin berproses hukum itu adalah kita tarik masuk Scriptlaw. Nah, artinya kini dalam tanda kutip kita melahirkan kader-kader yang banyak terkait masalah profesi hukum. Lalu kedua adalah masalah sosial media ya, masalah konten-konten, bahwa hari ini banyak permasalahan yang kita selesaikan. Contohnya adalah masalah buruh. Nah, banyak konsultasi ya kita tinggal mengarahkan lewat online saja. Dan banyak juga masalah-masalah sosial yang kita soroti lewat konten-konten Scriptlaw itu. Jadi hari ini ya justru berjalan dengan baik, bahkan ada peningkatan. Nah, itu yang sudah kita jalankan.
Nah, kemudian kendala paling besar gitu yang dihadapi Script Law sampai hari ini apa sih? Ya, sebenarnya sih masalah kendala ya seiring berjalan ya. Kalau masalah mungkin apa namanya ya, kelengkapan alat-alat, karena ini kan kita berhubungan dengan konten ya, tentu ya semua pasti butuh proses lah. Palingan kita hari ini yang mungkin kita alami kendala yang paling utama adalah masalah seperti fasilitas, seperti alat-alatnya lah itu ya. Nah itu barangkali. Nah, tentu kita sambil berjalan untuk masalah berjejaring lah, untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholder lainnya. Kalau masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan Script Law itu ada platform khusus nggak yang emang fokus di sana gitu, atau media apa yang bisa digunakan oleh masyarakat misalnya gitu ketika ingin berkonsultasi atau bertanya terus atau melihat Script Law konten-konten ya edukasi kepada masyarakat terkait itu, bisa di mana Bang Dan? Nah selama ini pertama adalah ada dua cara ya untuk memberikan konsultasi ya. Pertama adalah secara terbuka lewat sosial media, dan secara tertutup dengan bisa menghubungi kami lewat akun sosial media, baik lewat TikTok atau Instagram. Apa? Nama akunnya itu adalah Script Law, sama semua ya, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Nah kalau memang nanti teman-teman atau masyarakat ini menginbox kami akan pasti respon apakah dia mau secara tatap muka bertemu, kalau memang jaraknya dekat, atau lewat telepon, tinggal nanti komunikasi. Nah kalau memang jarak jauh, kami akan mengarahkan stepnya, contohnya mau buat gugatan, kita mengarahkan saja dari jauh. Harapannya nih ke depan apa nih Bang Dan untuk Script Law, terus kemudian ya masyarakat yang apa ya, mungkin nggak seluruh Indonesia lah, misalnya yang terjangkau oleh Script Law. Apa sih harapan Abang Dan terhadap Script Law lah, perkembangan Script Law yang pertama, kemudian ya masyarakat pada umumnya? Ya. Pertama harapan saya kepada masyarakat ya, harapan Script Law, masalah keadilan itu adalah jangan putus asa. Dalam konteks maksud saya, banyak orang yang mengatakan hukum itu adalah bisa dibeli, atau hukum itu adalah hanya berpihak kepada yang banyak duit. Tetapi lewat Script Law ini kami siap memberikan edukasi pengawalan selagi dalam konteks lewat sosial media atau lewat komunikasi, terkecuali kalau memang pengawalan langsung ya. Nah, yang pasti bahwa hukum itu adalah tidak semuanya bisa dibeli oleh orang yang punya duit. Yang penting adalah jangan pesimis. Ya, ketika ada rasa optimis, pasti bisa kita mencari keadilan. Terakhir Abang Dan, ini ada adigum atau ada orang yang selalu bilang bahwasanya hukum itu seperti pisau gitu ya katanya. Karena tumpul ke atas gitu, tajam ke bawah. Itu pendapat Abang Dan terkait hal tersebut apa Abang Dan? Nah, kalau menurut saya sih bergantung orangnya. Bergantung orangnya, siapa yang mencari keadilan, lalu siapa yang menjalankan sistem itu. Karena bagaimanapun kalau memang contohnya ini pengacaranya justru harapannya lain dibandingkan dengan kliennya, ya otomatis ya begitulah. Nah makanya memang kita dari Script Law hari ini, mumpung kita masih belum berkeluarga lah istilahnya, masih anak muda ya, kita dedikasikanlah diri kita kepada masyarakat untuk mencari keadilan. Bahwa nanti realitanya, banyak orang juga mengatakan nanti teori beda dengan prakteknya. Pertanyaannya adalah apakah harus kita pesimis dengan keadaan ini? Apalagi kan
Skriplo ini sosial media ya, lebih bergerak konten-konten juga. Apalagi hari ini ada masalah, dikit-dikit diviralin. Oke. Nah, kami optimis bahwa lewat konten ini juga adalah bagian dari memviralkan, bagian dari memberitahukan kondisi hukum hari ini, dan tentu kita harus bersama-sama bahwa inilah yang benar sebenarnya. Nah, itu sih bergantung orangnya sih Bang Dam, menurut saya. Oke. Terima kasih Abang dan Yatmam. Semoga Skriplau tetap eksis ya. Kita tunggu juga terus konten-kontennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.